Halo teman-teman, kembali lagi di YBB Talks bersama saya Lisa Losyadi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan salah satu alumni peserta dari IES yang pada tahun 2022 atau tahun ini yang berangkat ke event IES. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Nanda ya, selaku peserta di tahun 2022 ya. Tapi registrasinya 2021. Ya, Iya. ya benar ya. Oke, bisa dikenal dulu Mas Nanda ini siapa, backgroundnya apa? Silakan. Oke, baik. Nama saya Nanda Kurniawan. Hmm. Nama lengkapnya Maftu Ihsan Nanda Kurniawan. Cuma bisa dipanggil Nanda Kurniawan. Oke, Nanda Saya Kurniawan. dari Lamongan. Oh, Lamongan. Dari pelosok desa. Oke, Kuliah di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, desanya mana, Mas? Desanya Keduyung. Keduyung. Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Lengkap nih. Oh iya, enggak dari luar tapi kuliahnya di Malang. Iya. Oke, kuliahnya di Malang. Jurusan Jurusan teknik pendidikan. Teknik Pendidikan Agama Islam. Oh, oke. Iya, Tadi pendidikan agama Islam ini baru ini. Tarbiyah, iya. Jadi waktu dari Lamongan, ya SMA Lamongan, Iya, SMA di Lamongan. kuliah ke Malang. UMM ke Malang, ya itu ambil jurusan pendidikan agama. Reasonnya apa, Mas? Kenapa tuh? Reasonnya jadi gini, dari masyarakat di sekitar dulu di daerah desa masih banyak yang masih agak tertutup pemikirannya, close minded gitu kan. Jadi nggak bisa menerima perbedaan. Oke. Jadi ada perbedaan pendapat sedikit, terus ada bentrok kayak gitu kan. Nah, makanya saya pengen menjadi penengah di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi ada perbedaan masalah ijtihadiyah kita bisa menerima. Oh ya, ini udah semester berapa, Mas Nanda? Alhamdulillah kemarin tanggal 29 baru lulus. Oke, selamat ya Mas Nanda ya. Iya, terima Selamat kasih Mas Ija. menginstal job seeker ya. Infoloker. Infoloker ya. Gitu ya. Info. Ya. Itu ya tadi. Nah, tadi Mas Nanda ini barusan lulus ya. Barusan lulus. Fresh graduate. Waktu itu nemu YBB gimana prosesnya, Mas? Kok tiba-tiba Nemu YBB di program IS. Ya, nemu YBB-nya dulu deh. Nemu YBB-nya dulu itu tahunnya dari adik tingkat saya. Oh, oke. Adik tingkat saya kebetulan dia ngikut ya di IS ini, di IS cuma di bawah naungan YBB kan. Saya penasaran, YBB itu emangnya apa sih gitu kan. Terus ku cari tahu gitu. Oh, ternyata udah skala internasional nih YBB. Terus ada salah satu programnya IES, ya aku coba ikutin yang IES itu. Apa yang bikin tertarik dulu? Jadi gini, narasinya. Ini adik tingkat saya ikut IES dapat achievement most outstanding group. Wih, adik tingkat saya bisa satu jurusan juga. Dia bisa, terus kenapa aku nggak bisa? Ya udah aku ngikut. Nah, aku coba, alhamdulillah dengan kerjasama tim di kelompok saya education dapatlah achievement best project ketiga. Oke, best project ketiga itu di acaranya ya. Iya. Oke, tapi nanti flashback dulu nih. Iya, kita kan boleh. dulu. Jadi achievement-nya udah di spill kan ya. Tapi tadi dari program IES akhirnya tahu kan bahwa ada peserta untuk registrasi. Nah, dari situ udah baca berapa poin anunya ya, concernnya kemana? Registrasinya kan ada tema-temanya kan. Iya, ada tema-temanya. Apa aja tuh? Masih ingat gak temanya apa aja? Kalau nggak salah itu ada 5. Dari 5 itu akhirnya milih lah. Milih education karena itu yang paling relevan sama jurusan saya. Soalnya nanti kalau ngajuin proposal ke kampus, saya ngambil tema lain nggak education agak susah. Kemungkinan besar proposalnya ditolak. Terus nyoba ngambil education. Nah, itu waktu ngambil education lulus esai. Iya, nulis esai. Esainya apa yang dibahas? Waktu itu kan lagi pandemi kan. Jadi waktu saya terjun magang ngajar. Jadi saya lihat itu kayak pendidikan itu agak. Magang di mana magang? Magang di sekolah. Di sekolah. Jadi guru. Di mana? SMA Muhammadiyah 1 Babat di Lamongan. Di Lamongan, oke. Ya, aku lihat kan kayak agak bosen gitu kan. Terus gurunya juga sering memberi online gitulah, pembelajaran online. Terus saya buat aplikasi. Oh, aplikasi. Aplikasi untuk pendidikan. Nah, ini basisnya Smart App Creator. Jadi tanpa coding pun bisa buat aplikasi. Saya manfaatkan untuk pendidikan di agama Islam.
Oke. Nah, saya buat kebetulan saat itu ada materi jenazah, pernikahan, terus ada akidah, akhlak dan lain sebagainya. Oke. Saya buat animasi-animasi simple. Aplikasinya saya bungkus di Smart App Creator Oke. Ini tingkatan SD, SMP, SMA? SMA. SMA. Oke. Saya coba-coba pertama, gurunya kan kayak kok tertarik gitu loh. Mas, tolong buatin lagi, tolong buatin lagi. Nah, ini yang saya tulis buat esai. Oke. Saya ajukan kayak buat aplikasi pendidikan selama pandemi ini. Jadi agar siswa itu enggak selalu mendengarkan di daring aja. Jadi Iya, kita tidak bisa interaktif juga interaktif. lewat aplikasinya. Berarti aplikasinya itu menampilkan video-video gitu. Ada video animasi dan ada materi-materi di Oke. menu-menunya tombol aplikasinya. Itu akhirnya mempermudah. Iya, alhamdulillah Heeh. esainya masuk. Oke. Jadi dari problemnya itu tadi melihat Iya. masalah di pendidikan, di siswa-siswanya yang mungkin bosen, Iya. adalah muncul aplikasi. Dan jadi ya ini ya. Alhamdulillah jadi dan saya jadikan skripsi penelitian saya Jadi tugas ya, akhir. menggunakan Iya. teknologi ya, smartphone ya. Jadi dari situ ditulislah esainya tadi ya. Esainya tak tulis. Dari masalah terus jadilah problem dan ada solusinya. Ada Dan ternyata solusinya. dampaknya pun ya nyata ada. Alhamdulillah gurunya suka, Mas tolong minta tolong sampai ada 5 kali kurang lebih. Nah tadi dari esai tadi Ya. udah disubmit, dapat tuh keterima. LOE-nya, iya. Akhirnya keterima lah terusnya tadi. Sama kayak proses selanjutnya kan akhirnya ketika diterima kan gimana? Maksudnya perasaannya wah jadi peserta nih Wih, gitu. alhamdulillah kayak seneng banget kaget gitu loh. Wih, Mas diterima nih, alhamdulillah gitu. Terus kayak nggak expect gitu bisa ada kesempatan nih belajar lagi, belajar di luar negeri, belajar leadership, terus international relation. Jadi seneng banget. Oke. Cuma satu masalahnya nanti mikir masalah biaya. Ya, ketemulah grup kan. Nah, ketemu grup, iya. Gimana ceritanya? Ketemu grup. Waktu itu pembagian kelompok di grup partisipan IES. Saya dapat grup Education 3. Oke. Education 3 ada sekitar 9 teman yang berangkat 8, yang enggak jadi berangkat 1 karena COVID lagi tinggi. Oke. Izin orang tua enggak dapat, jadi enggak berangkat. Tapi kita yang 8 dengan prokes ketat, alhamdulillah sudah swab negatif jadi berangkat ke Turki. Nah, kita rembukan lagi nih. Kan banyak tuh ide-ide. Saya buat aplikasi. Terus teman saya ada yang buat kayak volunteer di pelosok. Iya, iya. Terus ada lagi buat website. Iya. 9 orang itu kan mindsetnya berbeda-beda. Iya. Jadi kita diskusi mana yang lebih baik, kita gabungin, jadinya terbentuklah platform EduTears. Oh. Education Volunteer. Education volunteer. Nah ini tapi sebelumnya kalau yang di Indonesia sendiri, Iya. itu kan baru ketemu tuh, maksudnya dari grup kan. Nah itu ada nggak sih kesusahan atau gimana? Jauh atau dekat-dekat? Jauh-jauh sih. Mana aja? Satu. Medan, Jakarta, Jogja, terus ada yang dari mana lagi Surabaya. Kita nggak ketemu, Nggak kita ketemu. online aja. Oke, berarti selama berapa? Sekitar 7-8 bulan ya? Iya, Sebelum ke sana kan semua online, semuanya online. semua online. Nah itu apa yang dibahaskan tadi? Edukasinya macam-macam. Mungkin Iya. dari Mas Nanda adalah agama gitu kan, dari pendidikan agama gitu. Terus yang lain-lain? Buat platform supply and demand. Kayak kita stok relawan, nanti terus cari daerah yang bukan paling dekat, yang membutuhkan. Oh iya. Bisa mengajukan. Nah, terus kita supply ke sana. Ke supply sana. Iya. SDM-nya tentunya sebelum diterjunkan kita mempersiapkan dulu. Oke, ada ada batch, trainingnya, kelas ya, inkubasi gitu. dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi intinya platformnya di situ ya. Iya. Oke, jadi mewadahi teman-teman volunteer dan cari marketnya ya. Marketnya iya. Yang membutuhkan akhirnya disuplai itu dari aplikasi itu. Bener. Oke, itu yang akhirnya dijadikan project. Oke, nah dari situ tadi ada nggak cerita-cerita kayak apa ya? Mungkin kendalanya atau keseruannya sebelum ke Turki waktu apa ya brainstorming idenya ini sama yang lain. Kan waktu itu masih pandemi nih. Susah kita nyari kayak daerah yang butuh. Terus untuk eksekusi program ini sementara karena waktu IASN diharuskan kayak program yang kita rencanakan itu harus dilaksanakan terlebih dahulu lah. Oke. Ada teman saya di Medan kebetulan 2 orang di sana.
Jadi mereka di sana menerapkan proyek ini. Kita buka bisa. open volunteer, terus kita ngajarnya di lapas. Oh. Lapas penjara. Di lapas penjara. Kenapa mana? kok di lapas penjara? Karena waktu itu tuh kita diskusi berdasarkan Pancasila, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kebanyakan di para napi atau yang di lapas itu kan kurang dapat pendidikan. Nah. Jadi kita mencoba terjun ke sana. Oke. Jadi seperti itu. Kita terjun, open volunteer, kita bantu dari tim intinya untuk online, lalu volunteernya dari daerah Medan sana. Ada 2 teman kelompok saya yang eksekusi di sana. Eksekusi di sana. Iya. Hasilnya? Nah, alhamdulillah hasilnya dapat dari kepala lapas, alhamdulillah positif. Terus para tahanan juga merasa senang gitu diperhatikan masalah pendidikannya gitu. Itu berjalan berapa lama di lapas? Untuk sementara baru berjalan 1 kali. Soalnya seperti itu sebelum berangkat ke IS. Kita coba terapkan di sini dulu gitu. Oke, itu dalam waktu berapa yang di lapas tadi pendidikannya? Pendidikannya cuma kita open volunteer baru sekali. Udah tuh kan akhirnya udah jalan, udah nemu hasilnya, sampailah pada akhirnya mau berangkat ke Turki. Iya. Jadi mau berangkat ke Turki sudah ada hasil nyatanya juga ya yang dituliskan ya, yang dilakukan di nah, waktu itu berangkat itu gimana? Dari Malang ke Jakarta, Jakarta ke Turki. Iya, dari Malang swab PCR biasa, naik kereta ke Jakarta. Ke Jakarta ke teman saya, ada teman. Jadi saya nginep di rumah dia 1 malam, besoknya ke Bandara Soekarno-Hatta. Udah dapat endorse? Udah, alhamdulillah. Dapat proposal, dapat endorse, dapat alhamdulillah. Udah dapat bantuan gitu kan, akhirnya berangkatlah ke Turki. Itu pertama kali ke luar negeri? Iya, baru first time. Pertama kali. Tahu kali langsung ke Turki, tapi kita transit ke Dubai. Jadi Dubai dulu ya. Meskipun di bandaranya doang. Ya ini ya, kan Turki kan Asia Eropa ya. Jadi Bang Asia ya Eropa ya, iya. Jadi di 2 benua Tengah-tengah benua. Tengah-tengah benua. Jadi baru pertama kali terus nyampe lah ke sana. Gimana rasanya? Jadi kalau kita bermimpi sendirian, itu akan cuma menjadi mimpi. Tapi kalau kita bermimpi bersama-sama, itu akan menjadi realita. John Lennon.